Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Bahtiar Winistito dan ini NIM saya. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Saifuddin dan ini adalah NIM saya. Kita dari kelas 1B. Kita lanjut ke videonya. Au, sakit sekali. Kenapa kita bisa merasakan sakit? Kenapa tuh? Kenapa tubuh kita bisa merasakan sakit? Kenapa tuh? Karena di dalam tubuh kita itu terdapat anatomi sistem saraf dan susunan sistem saraf. Apa sih anatomi sistem saraf dan susunan sistem saraf itu, Mas Akbar? Nah, begini adalah definisi sistem saraf. Bagian dari tubuh yang berfungsi untuk melakukan pengaturan kegiatan tubuh dengan cara mengirimkan pesan-pesan rangsang atau impuls saraf dan tanggapan. Nah, sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu sumsum tulang belakang dan otak. Sedangkan sistem saraf tepi itu terdiri dari saraf somatis dan saraf otonom. Lalu, apa sih fungsi sistem saraf bagi tubuh kita itu? Fungsinya yaitu sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera, sebagai alat pengatur atau pengendali tanggapan terhadap keadaan sekitar, mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh sehingga organ tersebut dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya. Nah, apa sih sel saraf itu? Nah, sel saraf itu berfungsi untuk menerima dan mengirimkan impuls atau rangsangan saraf. Nah, sel saraf itu terdiri dari badan sel, inti sel, dan sitoplasma yang memanjang keluar dari badan sel dan membentuk serabut-serabut saraf yang halus. Nah, serabut-serabut saraf itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu akson atau yang biasa disebut neurit dan dendrit. Nah, Berikut adalah mekanisme hubungan antar saraf. Sel saraf atau biasa disebut neuron mempunyai kemampuan untuk menerima dan memberikan jawaban terhadap rangsangan yang diberikan kepadanya. Rangsangan yang diterima oleh reseptor akan dihantarkan ke pusat susunan saraf. Rangsangan dari dendrit terus ke badan sel saraf dan selanjutnya oleh akson akan diteruskan ke dendrit neuron lainnya. Hubungan antara akson dan dendrit dari sel saraf lain terdapat jarak yang sangat kecil yang disebut sinapsis. Nah, ketika impuls mencapai ujung akson, ia akan meloncat ke saraf berikutnya. Nah, loncatan itu dilakukan oleh neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu bahan yang disintesis oleh neuron yang bersifat memacu ujung dendrit yang berhubungan dengan neuron lainnya. Nah, beberapa neuron transmitter yang telah dikenal antara lain ialah asetilkolin dan epinefrin. Lalu, macam-macam sel saraf. Sel saraf ini ada 3. Yang pertama, sel saraf sensoris. Yang kedua, sel saraf penghubung. Dan yang ketiga, sel saraf motoris. Dan macam-macam dan fungsi sel saraf, yaitu sel saraf sensoris disebut juga sel saraf indera karena berfungsi membawa rangsangan dari indera ke saraf pusat. Sel saraf motoris atau sel saraf penggerak berfungsi membawa respon dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. Sel saraf penghubung terdapat di dalam sumsum tulang belakang dan berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan rangsangan dari sel saraf sensoris ke saraf motoris. Nah, itulah kenapa tubuh kita bisa merasakan sakit. Karena di dalam tubuh kita itu terdapat sistem anatomi saraf dan sistem sel saraf. Ya nggak, Mas Akbar? Bener banget, Mas Yesen. Oke. Jadi berikut adalah penjelasan dari kami ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya Mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok tiba-tiba